Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, sama Pak Ali. Kita akan belajar bersama, yaitu kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Siap? Mari kita belajar dengan semangat meskipun anak-anak berada di rumah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dapat menentukan panjang pendeknya bunyi. Yang ketiga, mengurutkan bilangan. Yang keempat, membaca dan nama dan lambang bilangan. Dan yang kelima, menunjukkan nilai tempat. Coba anak-anak amati pada gambar berikut ini dengan seksama. Sudah belum? Ya, kalau sudah, tentukan dari gambar yang tadi ciri-ciri makhluk hidup diantaranya apa. Nah ini sudah. Yang pertama yaitu makan dan minum. Gambar tadi yaitu ayam diberi makan. Karena apa? Makhluk hidup itu butuh makanan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, tumbuh. Anak ayam ada yang kecil, kemudian menjadi besar. Dari gambar yang tadi yaitu ada anak ayam yang kecil kemudian menjadi besar. Yang ketiga yaitu bergerak. Ibu menyiram bunga, bergerak dia, berpindah tempat. Bergerak itu pada makhluk hidup bisa bergerak aktif dan pasif. Kalau aktif itu contohnya pada hewan dan manusia. Kalau yang pasif yaitu gerak pada tumbuhan yang pasif. Yang keempat yaitu berkembang biak menjadi banyak. Jadi yang semula ada ayam jantan dan betina, kemudian dia menghasilkan telur kemudian menetas menjadi anak ayam. Kemudian ayamnya menjadi sangat banyak. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini Pak Ali punya gambar lagi nih, ada 2 ini. Coba amati dengan seksama. Sudah? Pak Ali beri waktu 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Apa tugasnya? Menentukan persamaan gambar dari kedua gambar tersebut. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar itu apa? Nih Pak Ali, lihatkan lagi. Tentukan persamaannya apa. Kemudian yang kedua, ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup bagian apa? Tentang apa? Jadi persamaannya yaitu tentang sama-sama sedang makan. Itu adalah keluarga, bapak, ibu, dan anak yang sedang makan. Kemudian ada induk ayam sama anaknya juga sedang makan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup selain makan yaitu berkembang biak dan tumbuh. Ayam yang berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, apa? Ayam betina menghasilkan telur kembali.
Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati, induknya bisa sangat marah apabila anaknya diganggu. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nih, nanti hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Anak-anak senang menyanyikan lagu anak ayam? Di situ ternyata apa? Kita juga sambil berhitung. Yang anak ayam yang semula 4, kemudian menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, bahkan tinggal induknya. Nah, dari peristiwa anak ayam tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama yaitu memberi manfaat, bahwa ayam itu bertelur kemudian menetas menjadi anak ayam, itu juga memberi manfaat kepada manusia. Dagingnya bisa dikonsumsi, telurnya juga bisa dikonsumsi menjadi sumber protein. Kemudian saling menjaga, bahwa anak-anak harus bisa meniru dari sikap bahwa induknya itu selalu menjaga anaknya. Begitu anak-anak harus saling menjaga sesama teman, tidak boleh berkelahi. Saling menjaga itu akan lebih indah. Kemudian saling memberi, saling membantu satu sama yang lain agar pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah. Nah, tapi ingat, saat anak-anak ulangan tidak boleh saling membantu, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Itulah nilai-nilai dalam kehidupan. Memberi manfaat kepada orang lain, saling menjaga, saling memberi. Dengan begitu hidup kita akan lebih mudah dan lebih bahagia tentunya. Ternyata telur dari setiap betina dewasa yang bertelur itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, ini Pak Ali punya tabel peternakan Pak Udang menghasilkan 4.200. Kemudian peternakan Bu Santi 5.300 butir. Peternakan Pak Jaya 2.800 butir. Kemudian peternakan Bu Kusnul 3.700 butir. Dan yang terakhir peternakan Pak Joko 5.600 butir. Nah, dari data tabel tersebut coba anak-anak urutkan dari yang produksinya paling sedikit ke yang paling banyak. Coba yang benar yang mana? A, B, C, atau D? Pak Ali kasih waktu 5 detik hitungan. Ayo silahkan dilihat dengan baik. 1, 2, 3,
4, 5. Coba yang mana? Yang paling sedikit. Nah, peternakan Pak Jaya. Kemudian siapa? Bu Kusnul, 3.700 butir. Kemudian yang ketiga Pak Podang. Berapa itu? 4.200 butir. Kemudian yang keempat siapa? Bu Santi, 5.300 butir. Dan yang terakhir miliknya Pak Joko, 5.600 butir. Berarti mana anak-anak urutan yang pas, yang sesuai? Yaitu yang B. Betul sekali. Selanjutnya ini, soal selanjutnya, membaca lambang bilangan. Di dalam kebun binatang terdapat 4270 binatang. Jika dibaca menjadi berapa? Ya, ini mudah ini. Berapa anak-anak? 3 detik saja ya dari Pak hitung. 1, 2, 3. Berapa? Dibacanya 4.270. Yang mana? Yang D. Gimana? Masih ingin soal lagi? Ini yang terakhir nih, soal dari Pak Ali ya. Dicermati dengan baik. Dari tadi soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nanti coba anak-anak hitung jumlah benernya berapa. Nah, lambang bilangan dari 4.790. Yang mana ini? Cermati. 3 detik ya. 1, 2, 3. Yang mana? 4.790. Yang A, 4.790. Siapa yang benar? Benar enggak? Ya, yes. Nah, satu lagi nih. Urutan yang benar dari bilangan yang terkecil. Itu ada 4.710, 2.890, 4.120, 3.670, dan 3.580. Mana yang paling kecil terlebih dahulu? Yang mana? 2.890. Selanjutnya 3.580. Selanjutnya 3.670. Yang keempat 4.120. Dan yang terakhir 4.710. Berarti jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Yang B, yang sesuai urutan dari yang terkecil. Ringkasan materi dari pembelajaran tadi sama Pak Ali bisa kita ambil. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bergerak, makan dan minum, berkembang biak, tumbuh dan bernafas. Kemudian mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang besar, atau sebaliknya dari yang bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian membaca nama lambang bilangan itu harus cermat. Dan yang terakhir menunjukkan nilai tempat, bahkan itu bisa menjadi ribuan, ratusan, atau puluhan, ataupun satuan. Yang penting anak-anak cermati dulu baru menentukan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari Pak Ali. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat, dapat memberikan ilmu kepada anak-anak, dan anak-anak bisa menerima ilmu dengan baik.
Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dan rajin berolahraga. Terima kasih dari Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.